Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqfanul Mustafa, NPM 2001011011048, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kalimat baku dan kalimat tidak baku. Pengertian kalimat baku. Istilah kalimat baku dalam bahasa Indonesia atau standar language dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam dunia ilmu bahasa disebut dengan linguistik. Pertama kali dikenalkan oleh film Matthäus pada tahun 1926. Ia juga termasuk pencetus aliran Praha atau The Paragoge School pada 1930. B. Havranek dan film Matthäus merumuskan pengertian kalimat baku. Mereka berpendapat bahwa kalimat baku adalah sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya, fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki 4 fungsi, yakni sebagai pemersatu, penanda, kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Fungsi dari pemersatu. Istilah bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutup berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia baku. Kepribadian, yaitu bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas membekannya dengan bahasa lain. Wibawa, kepemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa wibawa atau prestis. Fungsi membawa wibawa berkaitan dengan usaha pencapaian kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Kerangka acuan, yakni berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya normal atau kaidah yang dikodifikasikan secara jelas. Normal atau kaidah bahasa Indonesia baku itu menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Oleh karena itu, penilaian pemakaian bahasa Indonesia baku dapat dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama ada pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tepat dalam kata. Nomor 3, konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Nomor 3, partikel kah, lan, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Nomor 5, preposisi atau kata dengan bahasa sebagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Dan seterusnya. Adapun pengertian bahasa tidak baku. Richard John dan Heidi berpendapat bahwa bahasa non-standar adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku dari suatu bahasa. Sedangkan Kristal menyatakan bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma baku yang dikelompokkan sebagai subbaku dan non-baku. Sedangkan menurut Suharyanto memberikan pengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak. Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dan bahasa non-standar. Ini digunakan di saat berada di lingkungan tidak resmi.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.